Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru, ada kesempatan baru, dan kami percaya ada pertolongan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, dan terima kasih buat kesempatan yang indah kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 51 ayat 1-21. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Mazmur 51 ayat 18 dan 19. Tertulis demikian. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 51 ini berisi pengakuan dosa dan pertobatan Raja Daud dari pelanggarannya setelah ia mendapatkan teguran yang keras dari Nabi Nathan atas dosa perzinahan dan pembunuhan Uria yang ia rencanakan. Dalam pasal 51 ini, ada beberapa pokok yang perlu kita pahami dan lakukan dalam hidup kita. Yang pertama adalah teguran Tuhan adalah disebabkan oleh karena kasih-Nya. Teguran Tuhan melalui Nabi Nathan menunjukkan bahwa Tuhan masih menyayangi Daud dan mau agar Daud bertobat. Demikian juga saudara dan saya, kalau kita masih ditegur Tuhan, berbahagialah, karena itu berarti kita disayang Tuhan. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 19 berkata, Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang kedua saudara, ketika kita jatuh ke dalam dosa, sadarlah, akuilah dan minta belas kasihan dan pengampunan Tuhan, agar kita diampuni dan dipulihkan. Apapun dosa yang telah kita lakukan, selama kita masih mempunyai kesadaran akan dosa, maka itu berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat dan diampuni. Kesadaran akan dosa menunjukkan bahwa Roh Kudus masih bekerja, mengingatkan kita, dan mau agar kita kembali kepada jalan yang dikehendaki Tuhan. Maka dari itu saudara, ambillah tindakan untuk memohon pengampunan Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Jangan mau ditipu oleh iblis yang berbisik bahwa dosa kita tidak akan diampuni Tuhan dan tidak ada lagi kesempatan. Jangan dengarkan tipuan iblis ini saudara. Selama kita masih hidup dan bernafas, masih ada kesempatan. Tapi jangan menunda-nunda kesempatan itu dan jangan pandang enteng waktu kemurahan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang ketiga saudara, ubahlah sikap hati kita. Dalam Mazmur 51 ayat 18 dan 19 ini dikatakan, Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Raja Daud menyadari bahwa tidak ada gunanya mempersembahkan korban bakaran untuk penghapusan dosanya, sementara hatinya memberontak melawan Tuhan. Darah lembu dan kambing tidak akan pernah bisa menghapus noda dosa yang tertinggal di hati Daud. Daud juga tahu bahwa hukum Taurat tidak mengatur pengampunan untuk dosa perzinahan dan pembunuhan dalam sistem pengorbanan.
karena kedua pelanggaran dosa itu menuntut hukuman mati bagi pelakunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang mencoba untuk menghapus kesalahan dan dosa kita dengan memberikan persembahan yang banyak atau melakukan pelayanan sosial, memberikan bantuan, melayani di gereja, dan berbagai perbuatan baik lainnya. Tetapi pengorbanan dalam tanda kutip semacam ini tidak akan pernah bisa menggantikan hati yang mengasihi dan mentaati Tuhan. Upaya-upaya semacam itu juga tidak dapat menebus dosa kita, saudara. Daud dalam ayat 12 berdoa, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Hal utama yang harus kita miliki adalah hati yang hancur, yang menangisi dosa, yang mau dibentuk dan disucikan Tuhan, ditahirkan dari segala noda kenajisan. Kita patut bersyukur, saudara, karena oleh kuasa darah Tuhan Yesus kita mengalami pengampunan. Namun demikian, saudara, berdoalah selalu agar hati kita terus dimurnikan. Minta Tuhan mentahirkan hati kita, dan relakan hati kita, saudara, untuk dibentuk dan sungguh-sungguh bertobat meninggalkan segala dosa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah pengampunan dan berdoalah agar Roh Kudus bekerja dalam hati kita, menyucikan hati kita dari segala noda dosa dan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami agar supaya kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, hati yang kudus, hati yang suci. Tolong kami Tuhan, supaya tidak hanya secara lahiriah kami menunjukkan citra diri kami sebagai pelaku firman-Mu, namun agar kami sungguh-sungguh memiliki hati yang tahir di hadapan-Mu, sehingga dengan demikian kami tidak menjadi orang-orang yang munafik, tapi kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh murni dan tulus di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus akan segala dosa dan pelanggaran kami, dan tahirkanlah hati kami. Sucikan, kuduskan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersihkan hati kami dari segala pikiran yang jahat, dari segala kenajisan dan kekotoran yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu selalu Engkau sediakan bagi kami, dan kami bersyukur untuk pengampunan-Mu yang telah Engkau berikan. Ajar kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan kasih-Mu, tapi menghargainya Tuhan dengan hidup dalam kebenaran-Mu. Tuntun kami Roh Kudus agar kami selalu berada dalam jalan-jalan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan karya kami, dan dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, memohon pertolongan-Mu. Sembuhkanlah yang sedang sakit, lepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa iblis. Penuhilah setiap hati dan pikiran dengan damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu. Berikan semangat kepada yang berputus asa. Pulihkan dan baharui mereka dengan sukacita yang melimpah daripada-Mu. Yang sedang dalam masalah, berikanlah jalan keluar yang terbaik. Kami sungguh percaya ada kemenangan, ada pengharapan, ada jawaban di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Selalu ada pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa hidup dengan hati yang tahir di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.